dalam pelaksanaan paket pekerjaan rekonstruksi ruas jalan Cikajang Sumadera. Salah satu item pekerjaan yang sedang dilaksanakan yaitu pemasangan saluran UDIT. Saya sebagai konsultan pengawas mengecek ke lapangan dan meminta kepada pihak penyedia jasa agar memperbaiki saluran UDIT yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan agar melihat stabilitas tanah dan saluran air. Kemudian nanti akan dipasang lantai dasar atau LC sesuai dengan spesifikasi teknis dengan menggunakan campuran beton dan mutu yang sesuai dengan yang tertera dalam kontrak. Koreksi ini menunjukkan komitmen dari semua pihak, baik dari pihak penyedia jasa, konsultan pengawas, dan juga dari pihak dinas untuk menjaga standar mutu, keselamatan, dan tanggung jawab teknis demi memberikan infrastruktur jalan yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sekian dari saya sebagai tim konsultan pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kabarkan kemarin ada kirang sehat yang pergi. Berapa lem? Yang beroperasi hanya 2 lem karena ya kan mobilnya juga terbatas sekarang yang datangnya. Kan mobilnya suruh rubah, Ya, pakai yang 2 sumbu. betul Pak. Karena kalau mobil ini bebannya pasti overload terus. Nanti kalau overload terus saya tungguin di sana di depan, kita petugas. Kelebihan turunin. Betul Pak. Lebar nyenang jalan teh Apa mahal. yang disampaikan ke Bapak biar simpen timbangan itu Pak. Iya. Dikurangi apa kendaraannya sudah dikurangi kendaraannya karena juga kan yang datang ke sini itu mobilnya dibatasi karena kan mesinnya juga yang tadi beroperasi 4 hanya beroperasi 2 lem. Nah jadi sudah untuk banyak karyawan yang intinya tidak produktif lah gitu kan. Sejak kapan jadi 2 lem? Sejak kemarin ada Perbub itu Pak, Perbub Oh, Perbub tentang angkutan. Artinya kan ada keluar peraturan Bupati Subang tentang jam operasi operasional. Yaitu jamnya jam berapa? Nah, Kan sebenarnya gini Pak, kalau ini diganti pakai sumbu 2 bisa 24 jam. Nah, jadi mungkin lebih ke nanti kita juga ke manajemen supaya lebih menekankan kan karena punya kapasitas juga walaupun memang ini kan transporter ya yang punya tuh. Iya, kan bisa menekan transporter. Betul. Kan kalau pakai sumbu 2 kan bisa 24 jam. Betul, Pak. 24 jam. Bisa 24 jam kalau sumbu 2. Ya. Cuma di sini juga Pak terjadi keresahan di karyawan. Keresahannya karena ya itu tadi Pak. Kalau misalkan pihak transporter ini mengambil kan yang Perbub ini hanya di Subang saja. Sementara di lain kan nggak ada tuh. Nah, yang saya khawatirkan dari karyawan itu mobil ini tidak lagi ngambil ke Subang Pak, tapi ngambil ke Cianjur, ke Nggak Bogor. bisa, peraturan gubernur tentang mobil yang mengangkut produksi air mineral harus 2 sumbu itu untuk berlaku untuk seluruh Jawa Barat, Betul. bukan hanya Subang. Ya, kalau misalkan nih si pihak transporter itu
enggan mengganti Pak, misalkan enggan mengganti kan, ya udah mobil ini ditarik aja buat ngambil dari mana? Cianjur misalkan. Gak bisa kan Gubernur Nasarua, emang Cianjur wilayah mana? Oh, ya mudah-mudahan berarti enggak, harus saya mau diganti berlakunya mobil. sama. Mau Cianjur, mau Sukabumi, saya besok keluarin pergubnya di Senin. Seluruh angkutan itu harus menggunakan 2 sumbu. Semua nggak bisa. Nah, dan yang bekerja di sini tuh Pak tidak hanya karyawan tapi yang lebih banyak itu pihak ketiga Pak. Pihak Pihak ketiga jauh lebih banyak dari yang bekerja ini bongkar muat, helper, ekspedisi. Kalau karyawan itu hanya sedikit. Dengan nanti 2 sumbu jumlah mobil lebih banyak. Ya, Melibatkan tenaga kerja jauh lebih banyak. betul. Supir lebih banyak. Lebih banyak. Terus kemudian angkutannya bisa masyarakat biasa punya. Betul. Saya berikan contoh. Nih, kepala desa di sini kalau 2 sumbu bisa ikut berpartisipasi. Betul, Pak. Bagaimana partisipasinya? Begini caranya. Om siapin peraturan gubernur yang pengangkutan mobil air mineral di seluruh Jawa Barat harus menggunakan mobil engkel, ya. Ya. Seluruh Jawa Barat ya. Ya. Oke. Jadi begini. Nih, saya ngomong. Daripada yang menguasai orang lain yang tidak ada kaitannya dengan ini, kan bisa begini. Bapak punya warga, punya kemampuan nyopir, ya kan? Punya kemampuan nyopir nih. Ya kan kita ingin bangun ekonomi kerakyatan, punya kemampuan nyopir. Kemudian saya punya program Pemprov Jabar dengan BJB, program kredit mobil tanpa DP. Ya betul, Pak. Lewat BUMDes, Pak. Iya, enggak usah pakai lewat BUMDes, Pemprov. Nanti calon sopirnya diverifikasi, sudah berhasil, sudah dia lolos, dia nanti dapat kredit mobil tanpa DP. Mobilnya menjadi transporter. Mantap, Pak. Ya kan? Mantap, Pak. Orang dia jadi transporter, ngirim kemana. Kan melibatkan orang banyak. Dia mobil sendiri, disetorin dari hasil setiap hari ngangkut. Betul, Pak. Ya kan? Lamun naik pakai kelembagaan, Bapak bisa pakai lembaga BUMDes Betul. yang punya MOU dengan perusahaan. Iya. BUMDes menjadi perusahaan transporter. Mobil-mobilnya dikredit ke anggota BUMDes tanpa bunga yang memfasilitasi Pemprov. Dan saya mah yang naikin keadilan. Itu sudah dijaga sebetulnya sama bupati yang lama. Nggak sulah pakai gas bupati yang lama, ayeuna orangnya Bapak siap. Sekarang Bapak mau Bicara mulai sekarang. Ya. Misalnya sekarang secara bertahap ngirim 10 mobil dulu, 10 engkel. Nanti saya MOU dengan BJB ngasih kredit. Kreditnya tanpa DP. Jadi terima mobil orang di sini yang memang tukang nyopir, pemilik ya sopir. Makmul mau rakyat. Itu keadilan. Itu Pak. Berarti tinggal ditekankan pergubnya aja ya Pak. Senin saya keluarin pergubnya. Ya, karena ketenangan buat kita juga Ya Pak. nggak semua berlaku untuk seluruh. Tuh, jadi jangan sampai yang dari sini malah jatuh tidak ada. Enggak, saya semua. Berarti Berlaku. keresahan di karyawan itu Enggak, Berlaku jadi di Jawa seluruh Barat. perusahaan air mineral, merek apapun yang beroperasi di Jawa Barat, pengangkutan bahan produksi air mineralnya harus diangkut oleh sumbu 2. Gitu. Karena jumlah supir nambahan, jumlah nu digawe nambahan. Ekonomi muter. Kekayaan tidak numpuk pada satu orang, Iya. tapi dibagi oleh banyak orang. Gitu, Bos. siap. Iya, gitu. Mana nu longsor? Payun, Pak. Beres kan, Pelurah? Mantap, Pak. Ngerti kan? Ngertos, Pak. Oh, Wah, ngertos pisan. Ngerti Apa kan? sih? Oh, begitu caranya. Oh, yang laksana juga punya itu salah satu. Gimana? Ayo mana? Ayo antum, Pak. Bisa lewat sini aja. Pak. Tolong ke sumber. Sepatunya Pak, sini aja Pak. Hah? Sepatu safety, kalau sepatu atau enggak Pak? Aman lah. Oh, aman. Aman. Jangan. Lewat sini aja Pak. Ayo. Biar cepat Pak. Lewat sini aja Pak. Nah, itu longsor deh. Gitu loh, Pak. Ulah disangka saya lain pemakai aqua tuh, mobil saya aqua hungkul. Kok mobilnya kada tembaukan, orang bapak minum aqua. Siap. Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Ayo, Bos. Man lah. Pak, lewat sini aja biar cepat Pak. Om, nggak usah Om. Bisa berjalan dengan baik, Pak. Gitu. Satu BUMDes 2 mobil aja bisa punya pemasukan. Begitu, Bapak. Ngerti cara berpikir saya, oke? Ngerti, oke, Pak. Woi,
Tuh mobil gitu tuh gitu. Agen gitu. Ya kan? Mobilnya bisa mobil anu baru 2 tahun, second, lebih murah. Oke, Pak. Oke. Mantap tidak? Mantap pisan, Pak. Jadi urang dia teh nanti merasa dengan adanya pabrik, Kepanasaran, abdi dengan ini, adanya pabrik masyarakatnya, rakyatnya bekerja, orang punya mobil, transporternya berjalan, ekonominya berjalan, kan? Betul nggak? Maka semua orang akan menjaga pabriknya. Iya. Alhamdulillah. Mantap. Mantap, Pak. Teh, tahu dia teh. Oh teh. Wah, viral teteh hebat teteh komunikasinya. Aku amanya satu aja kalau warga mah dalam iklannya adalah air yang jatuh dari gunung. Terus kemudian kemarin lihat airnya di bor itu aja saya nggak ada masalah. Prosesnya aja Pak yang Hah? Kan ada di dalam, prosesnya di Pak. dalam Pak. Gimana? Jadi Pak Burani mungkin sekarang Enggak, pemahaman publik termasuk saya, termasuk Betul, saya. betul. Pemahaman publik termasuk saya. Air aqua teh diambilnya ini air jatuh dari gunung nih, crut. Ya kan? Air terjun benernya, Pak. Iya, air terjun. kan gambarnya itu ilustrasinya. Ya betul Pak, itu pasti anggapannya ke situ. Padahal yang di dalam, Pak, yang terjunnya itu teh yang diambil mah. Ya kan di pemahaman publik nih, Ya, termasuk betul. saya nih, termasuk saya. Pemahaman publik termasuk saya, air aqua teh ini air dari gunung nih, Iya. turun. Iya. Siga di Cipancar gitu Iya. Turun terus ditampung oleh Iya. pipa. Kemudian Iya. diproses. Iya. Gitu loh. Bukan, padahal air di gunung itu kan ada di dalam yang kita ambil. Pokoknya jelasin sama Teteh, sok. Ayo, sok jelasin. Ini kan penting. Iya betul, Pak. Nih Terus Teh, nih. Kan publik jadi rame di media sosial. Iya. Saya mah tidak ada kaitan tujuan menjatuhkan aku enggak, saya mah pelanggan, tinggal di mobil saya, aku hungkul. Betul. Kesini. Betul, percaya, ya. Gak ada masalah saya mah. Cuman kan pemahaman masyarakat termasuk saya dan seluruh masyarakat beranggapan aqua teh air, ngambilnya air jatuh dari terjunnya di gunung nih puncak, Ya. diwadahan ku aqua, kemudian diproses dimasukin botol. Betul. Nah, kemudian ketika kemarin lihat airnya dari bawah tanah, geningan cai teh ngebor. Itu sok sama Teteh jelasin. Saya nggak ada kapasitas, Itu yang Pak. Mau boleh telepon nggak kepala pabrik mau jelasin? Ya boleh. Itu mah hak, silahkan. Tapi sebelum Nah, itu pemahaman saya orang mah gini nih air nih, pemahaman orang nih. Air ini kan ada puncaknya. Ada sumber airnya nih, pemahaman orang nih, ada sumber airnya. Nah, si sumber airnya yang asli dari gunungnya itu yang langsung dari sumber airnya, dari cisirahnya, dari sungapannya, itu langsung masuk. Ya. Gitu loh. Pemahaman orang Ya. ya. Kemudian diproses. Bapak tuh lihat cai ini mah, aduh, masya Allah. Ya kira soten di dia kan kalau di puncak nama enggak teh. Iya, tapi tetap kontaminasinya kan ini ya Pak. Iya mah pemahaman kan ini mah ngomongin pikiran orang sebagai pelanggan. Betul. Dan lihat Pelang- iklannya ya Pak. Ya iklan, pan iklannya cai di gunung jatuh, lain cai di sedot. Ya, betul. Ya. Nanti katakan Jelasin. Satu Gitu. lagi Pak yang mau saya jelasin. Apa Ini lagi? saya dibully nih Pak. Apa? Negaranya karyawan Aqua tidak sesuai dengan masyarakat. Ah, Jadi kalau program air bersih itu Bapak bisa cek, kita ada laporan ke Jabar, CSR Jabar. Semua program kita laporkan. Ah. Nah, masyarakat yang kemarin itu kebetulan mereka itu maunya dapat galon setiap rumah, Pak. Airnya itu galon, Oh. bukan air bersih. ah. Kalau air bersih, Pak Kades ini juga sama Pak Gubernur, ada Pak, datanya ya? di Pak Kades, Sama kita Pak. sudah bantu di sini Oh, di bisa Darmaga sama. begitu, Ah. Pak. Oke. Jadi bukan Ya sok Teteh ngomong aja berhak menjelaskan sampai. Ya, betul. Saya emang nggak punya niat apapun, apalagi menjatuhkan enggak lah. Bapak punten ini Pak Joko minta dijelaskan terkait dengan sumber Langsung air aja, iya, yang langsung aja dibuat- jelasin. Ya. Pak, boleh suaranya dikencengin Pak. Ini saya salah Saya ngejelasin gitu mah Teteh aja yang jelasin. yang jelasin aku saya. Hah? Ya kalau Ya. ngeliat aku salah Pak Jokonya suruh ke sini. Pak silakan. Ya. Yang ngejelasinnya bukan ke saya, Iya. Teh ke situ. Oh iya, ke media, Enggak, Pak Pak. Jokonya di mana? Lagi ada kegiatan juga Pak. kepala Ya udah pabriknya. nanti aja jelasin langsung. Susah sekarang mah. Ya, susah Teteh ngejelasin hese atuh kumaha sorana ge leutik. Ya, Pak Joko. dan nanti aja. Ah. Iya. Sa Teteh aja jelasin sok Pak Joko ngasih tahu sama Teteh. Lupa istri orang. Ya, sok jelasin apa? Bapak yang air sumber itu Pak. Ya, jadi minta dijelasin biar Bapak yang ngomong, saya yang ngomong nanti ke sini ke kameranya. Translate Pak. Baik.
Ya, penjelasan tentang air bawah Ya gini Pak Joko, kan yang jadi kontroversi publik itu adalah pemahaman saya, pemahaman seluruh pelanggan Aqua, ya kan? Bahwa air Aqua itu berasal dari gunung, yaitu air yang dari mata air gunung langsung. Kemudian menjadi ribut ketika ternyata ngebor, itu aja. Terima kasih Pak Gubernur. Mohon maaf, ini saya kebetulan dengan Pak Joko menyampaikan ini Pak. Jadi memang berbicara tentang sumber airnya Aqua itu bersumber dari pegunungan. Itu dari apa? Dari memang berdasar pada hasil kajian studi hidrogeologi ataupun isotop. Gini aja, staf Bapak aja yang jelasin dah. Susah Bapak makan pakai handphone. Staf Bapak aja jelasin. Ya. Coba yang menguasai. Yan, Sofian. Ya, gimana kan publik itu yang jadi pertanyaan adalah pemahaman publik loh Pak. Pemahaman publik itu air Aqua itu adalah air dari mata air gunung langsung yang terjun. Ya, Kan gambarnya begitu. ya yang di iklannya Pak. Ya iklannya begitu. Nah kemudian ternyata air bor. Ya. Jadi prosesnya gini Pak. Jadi prosesnya kita kan di awal ada studi Pak untuk mencari mata air. Nah, kita menentukan titik di mana kita udah ketemu aliran sungainya di bawah, aliran airnya kita melakukan pengeboran. Jadi memang dibor Pak. Dibor. Itu terus kita pasang casing Pak, pipa ke bawah. Nanti akhirnya akan keluar sendiri dia shape flowing Pak. Jadi muncrat gitu. Nggak keluar, tahu Pak. itu mah. Ya. Tahu. Saya juga tahu itu mah. Ya. Nah itu Bapak tinggal jelasin aja mana yang air terbaik. Air ngebor apa air mata air? Kalau air terbaik itu air yang kita ngebor yang di bawah. Oke. Soalnya itu ada lapisan aquifer Pak. Lapisan aquifer yang dari dalam tidak bisa tembus air ke bawah. Jadi kedap dia Pak. Oke. Yang dari bawah pun dia tidak bisa keluar dengan sendirinya, harus dilakukan pengeboran gitu Pak. Oke, jadi air terbaik itu bukan air mata air. Ya, yang tapi di air permukaan. yang dibor. Yang dibor itu. Semakin dalam semakin baik airnya. Itu kan ada standar pengeborannya juga Pak. Oke, artinya Ya, gini loh, semakin dalam kapasitas pengobarannya, maka kualitas airnya semakin baik. Ya kalau secara itu Pak. Itu oke Ya. begitu. Iklannya ganti aja, jangan air yang jatuh, air yang dibor. Oh jadi dari sumber airnya gitu Pak ya? Ya iya dong. Karena membeli itu karena iklan. Iya benar Pak. Gitu loh. Misalnya gini, di iklannya itu Putri itu rambutnya panjang. Iya. Ternyata begitu ketemu rambutnya pendek. Itu kan urusan branding, Pak. Iya benar Pak. Urusan branding gitu loh. Jadi air yang terbaik itu bukan yang Atas. pertanyaannya adalah ini kan gunung, Pak. Iya. Kemudian tanahnya labil. Iya Pak. Punya potensi terjadi pergeseran tanah. Nanti tim geologi yang meneliti. Iya Pak. Apakah pengeboran air yang terus-menerus dalam setiap hari dengan jumlah besar tidak akan menurunkan tanah atau menggeser? Area sekitar ya Pak. Ya maksudnya Ya kan gunung, kita ada uji keamblasan tanah Pak. Setiap 6 bulan sekali kita lakukan dengan di BM gitu Pak, titik BM Pak. Kita uji titik BM itu apakah dia posisinya masih tetap di titik koordinat tersebut atau ada pergeseran. Kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Enggak. Bukan dilakukan penelitian sekali ya. Secara teknis ilmu pengetahuan, barangkali Bapak tahu, nanti saya tanya ke teman-teman ITB. Secara teknis ilmu pengetahuan, apakah air yang dibor secara terus-menerus berpotensi nggak menurunkan permukaan tanah? Kalau kondisi sekarang tidak Pak. Sekarang tidak Pak itu. Kan Soalnya ngomongnya bukan sekarang, Pak. Maksudnya gini Pak, itu kan saya flowing Pak. Enggak, saya nanya. Ini kan maksudnya bukan sekarang. Kan kehidupan tuh ke depan terus berjalan. Pertanyaan nanti tim saya yang meneliti. Saya satu aja. Apakah pengeboran air yang terus-menerus dengan jumlah besar berpotensi nggak menurunkan permukaan tanah? Kalimatnya berpotensi ya. Ya belum Bapak jawab karena Bapak bukan ahlinya. Ya, benar, nanti Pak. kita nanya sama ahlinya. Ya. Oh. Ya, Pak J. Oh. Oke. Jadi sumurnya seberapa hiji ya teh? Hah? 2 apa 4? Nah, sumurnya seberapa hiji? 2 apa 4? Sumbernya ada yang sumber Yang satu aktif udah pada ada dipakai, 2, Pak. yang aktif produksi ada 2 Pak. Ya, yang produksi 2. Yang dipakai untuk produksi 2.
yang dua tidak berproduksi yang PDAM yang mau disalurkan ke warga itu Pak. Maksudnya itu yang kemarin ketimpa longsor gitu. Longsor mana kemari? Pak, di depan Payung. Anu maut kan? Maut Pak. Habis itu, habis Pak. Ada pemukiman sebetulnya. Bukan pemukiman, ada beberapa Ya. rumah lah. Gitu. Babakan. Wih, tuh, ini mah herang China. Nah, pemahaman orang itu, nih air nih, ini pemahaman nih, ini pemahaman. Nah, pemahaman orang itu adalah air aqua ini air yang gini. Betul. Kan saya ngomong pemahaman, karena Bapak pasang iklannya itu. Ya. Ya kan? Ambil dari puncaknya. Dari mata air yang pertamanya, dari mata airnya itu diambillah oleh aqua lewat pipa. Kemudian dibuat jadi air galon, termasuk saya yang minum tiap hari. Ya kan? Pemahaman orang. Ya. Ternyata air ngebor. Bor itu kan hanya untuk ini Pak, mengeluarkannya itu dengan cover, menyimpan cover. Dasar sarua cairnya nyokot ngebor ti handap. Jadi semua mata air ya Pak ya? Ya Semua. iya, jangan disebutkan bersumber dari mata air di gunung. Mata airnya di dalam tanah. Aqua bersumber dari mata air di dalam tanah. Gitu. kan Ibu manajemen Aqua yang bikin iklan. Nah kemudian sekarang pelanggannya mempertanyakan, wajar dong. Ya kan? Kan kita harus jujur kalau berusaha. Kan gubernur juga harus jujur. Aqua juga harus jujur. Tuh ya kayak gini tuh, cek ya pemahaman antara. Ya caya alus kira, aing mampun, aing Sami dah sepuluh emutan yang abdi pandangan Bapak teh gitu Pak. cek lurah sebagai lurah. Sok. Sama. Naon kumaha? Emutan abdi mah pan itu teh sumber teh anu di growak lah di naon di bong. Dibesarin, kemudian masukin pipa, Dialirkan. dialirkan kan itu Pak. Emutan abdi gitu sarua. sami Pak. Sugan teh lain ngebor. Saya ngebor. Oh, ini yang longsor. Yang itu Jadi yang longsor itu di areal Aqua. area warga Pak, yang sebelah area sini, warga Pak. yang sana, Pak. Kalau ini yang lurus, ini yang aquanya. aqua Pak. ini longsor juga. Bukan Pak. Nah, ini tuh kita perbaiki di cut terasering. di terasering cut and fill Pak. Jadi di cut untuk mengurangi beban tanah yang ada di atas supaya tidak terjadi longsor. Nah, fill-nya kita larikan ke area yang longsor kemarin Pertanyaannya Pak. adalah apakah longsor ada kaitan nggak dengan pengambilan air bawah tanah? Kalau dari sini karena ada sawah di atas Pak ya, sawah Yaitu tuh, sawahnya besar. tesis Bapak di atas karena ada sawah, gitu kan? Ya. Pernah nggak tim geologi melakukan penelitian pasca longsor? Udah Pak, kita dari ITB Pak. Kesimpulannya? Ya, kesimpulannya kita dari ITB. ini pipa yang ini teh Pak. Nah, ini yang digunakan PDAM PDAM Pak. bukan PDAM yang kita manfaatkan ke warga. Manfaatkan. Maksudnya teh ini Pak. Awalnya ini sumber satu aqua Pak. Ini. Ya, Ini sekarang dipinjam sama PDAM. Ini air ini sumbernya dari sumber satu. Sumber pertama. berarti pertama bukan aqua. ngebor asalnya. Ini turap, sumbernya sumber turap. Airnya ngambilnya dari mana ngebor? Enggak Pak. Ya. Berarti ini air mata air kan? Mata air. Nah ini yang dimaksud iklan ini. Ini air kan? PDAM sekarang Dulu Aqua. Aqua, karena sekarang PDAM hancur karena longsor ini pinjam sama Aqua Ya. gitu. Dulu Aqua. Dulu Aqua apa PDAM? Aqua. Dulu Aqua. Ya, Ngebor di sini apa ngambil langsung dari sumber air? saya kurang paham. Itu yang harus dijelaskan Aqua. Maksudnya Ini sumber ini Pak. kita kan sumbernya di seberang jembatan. Itu sumbernya sumber turap. Enggak, saya nanya gini. Ini Aqua pertama kali bangun pabrik di sini, sumber airnya mana? Yang ini. Ini. Sumber air ininya itu dari mata air di gunung apa ngebor? Di sini nggak ada proses pengeboran Pak. Pengebornya nggak ada pengeboran ke bawah. Cuma ini air yang keluar dari Mata air. mata air yang pinggir itu. Ini berarti Bapak pasang iklan dulu benar. Ya kan Pak, gini Pak, ini kan Bapak harus jelasin dari Aquanya. Ini kan manajemen Bapak. Berarti dulu waktu Aqua dibangun pertama di sini sesuai dengan iklan. Ini kan ngomong iklan nih Pak. Iya Pak. Sesuai dengan iklan, yaitu airnya dari mata air. Betul. Benar Kak? Iya. Mata air pegunungan. Iya, Betul? betul. Nah,
yaitu ngambilnya dari sini. Ya. Ini kan tidak ngebor. Ya. Mata airnya di mana? Di tebing, Pak. Tuh, mata air pegunungan. Jadi iklan tuh nggak salah, karena iklan sebelum longsor. Iklan sebelum longsor, Aqua bersumber dari mata air pegunungan. Setelah longsor, mata air pegunungannya rusak. Jadi mata air pengeboran, bener kan?